Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua Sidang, Penguji 1 Bapak Angga Kusuma, Penguji 2 Bapak Angga Kusuma, Penguji 3 Bapak Angga Kusuma, Pembimbing 1 Bapak Angga Kusuma, Pembimbing 2 Bapak Angga Kusuma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya saya dapat mempresentasikan tugas akhir pada hari ini. Perkenalkan, saya Siti Hawa dengan NIM 2362110003, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Strategi Pengelolaan Hutang dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan XYZ di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang dari tugas akhir ini, yang pertama, nilai perusahaan mencerminkan kepercayaan investor. Hutang sebagai sumber pendanaan memiliki risiko dan manfaat. Pengelolaan hutang yang tepat dapat meningkatkan nilai perusahaan. Rumusan masalah dari tugas akhir ini, yang pertama, pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. 2. Meningkatkan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 3. Peran finansial distress dan suku bunga. Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah menganalisis pengaruh hutang terhadap nilai perusahaan, menilai peran profitabilitas, merumuskan strategi pengelolaan hutang yang efektif. Metodologi penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah jenis penelitian kuantitatif, data sekunder, perusahaan Bursa Efek Indonesia, variabel BPF, DER, ROA, dan financial distress, alat analisis statistik deskriptif atau SPSS. Hasil penelitian: struktur hutang perusahaan terkendali, hutang digunakan untuk ekspansi produktif, profitabilitas dan PBF meningkat. Hutang perusahaan terkendali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola komposisi hutang secara proporsional. Tingkat hutang berada pada batas yang wajar, sehingga tidak menimbulkan tekanan keuangan berlebihan. Hutang digunakan untuk ekspansi produktif. Hutang yang dimiliki perusahaan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif, melainkan dialokasikan pada aktivitas produktif seperti pengembangan usaha, peningkatan kapasitas produksi, atau investasi aset. Profitabilitas dan PBF meningkat. Pemanfaatan hutang yang efektif berdampak positif terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas. Strategi pengelolaan hutang: optimalisasi struktur modal. Kedua, pengendalian risiko hutang. 3. Penggunaan hutang untuk proyek produktif. 4. Efisiensi operasional. Optimalisasi struktur modal dilakukan dengan menyeimbangkan penggunaan modal dan hutang agar biaya modal menjadi paling efisien. Pengendalian risiko hutang. Pengendalian risiko hutang bertujuan untuk meminimalkan hutang dan kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan atau financial distress. Penggunaan hutang untuk proyek produktif. Hutang sebaiknya digunakan untuk membiayai proyek yang lebih menghasilkan pendapatan atau laba di masa depan, seperti ekspansi usaha, investasi usaha, atau peningkatan kapasitas produktif. Efisiensi operasional. Efisiensi profesional dilakukan dengan
mengelola biaya secara efektif, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan operasional yang efisien, perusahaan dapat meningkatkan laba bersih dan memperkuat kemampuan efisiensi, juga mendukung penggunaan hutang yang lebih optimal dan berkelanjutan. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan, yang pertama, pengelolaan hutang berpengaruh positif. 2. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. 3. Strategi hutang perlu disesuaikan kondisi perusahaan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.